olahraga FOMO itu ya nggak ada yang bisa bikin lo ini paling kecengklak lo, bisnis lo bermasalah, empati lo tuh harus bermain. Lo harus bilang ke staff yang ada di bawah lo itu, staff operation lo, kalau kita ini akan tutup tanggal sekian, jadi lo nggak usah iniin deh. Dan yang pasang badan mereka dong ya? Nah iyalah, bosnya memang bosnya kesorot, enggak lah. Sebenarnya akhirnya pun basicnya bukannya kita mengdewa-dewakan fitness, enggak Oh ya? iya benar. Tapi ternyata emang fitness itu segitu bermanfaatnya bro ya. Piti-piti gue yang mau ngebongin gue, lu baru mau lari ya? Gue udah finish. Gue udah kebut-kebutan. Jadi maksud lu kalau anak runner beneran, gue kan ke Peldrum misalnya. Lu iya. Kalau Pilates sudah mau selesai lah itu eranya. Hah? Masa sih? Sombong misalnya, kan nggak ada yang orang akan berpikir seperti itu gitu. Ada orang-orang yang gak waras ada. Ada orang-orang yang ngerasa dia itu penting. Oke guys, kembali bersama Aji Strongman di Strongman News. Kali ini udah lama ya bro kita nggak nonton ya? Nggak nonton. Lama lah. Udah lama kita nggak nonton. Lu kurusan kayak bro? Kan cutting gue. Oh anjay. Kalau gue lihat banyak yang komen lu rambut tuh selalu on point ya. Oh iyalah. Lu seminggu berapa kali emang kalau ini? 2 minggu sekali. Iya paling lama itu. Tapi tiap hari lu pometan ya? Ya, lu nggak takut berjerawat seperti yang satu itu tuh ada satu? Enggak lah, makanya tiap hari tuh bersih-bersih lah. Anjay, tapi kalau pomade itu harus ya bro ya? Harus. Kalau nggak kelimis, cupu banget gua. Kurang ganteng lu ya. Jadi gini guys, jadi kemarin ada yang DM gua, sebenarnya nggak urgent tapi nggak urgent banget. Jadi dia bilang ada gymnya dia itu mau tutup bro katanya. Tapi yang menurut dia agak disayangkan adalah di hari terakhirnya itu, koreksi ya guys kalau gue salah, di hari terakhirnya dia marketingnya masuk, dia masih menerima orang yang bayar membel di bulan itu bro. Nah tapi dia bilang besokannya tutup setelah itu. Terus gym tersebut mematikan kolom komentar di sosmednya. Nah, terus dia bilang ke gua, "Bang, tolong dong Bang, ini bantu di up ini kasus ini." Menurut gua itu belum menjadi kasus ya. Kan sebenarnya itu kan baru terjadi. Terus siapa tahu pun duit yang ada member yang perpanjang di bulan itu atau PT itu akan dikembalikan dong. Kecuali ini omongannya di akhir bulan nih. Udah terjadi sebulan terus nggak ada apa-apa, nah itu mungkin bisa menjadi kasus ya nggak bro? Nah cuman gue bilang ya udah mas, sama-sama kita kawal aja. Cuman maksud gue, pertanyaan gue gini bro, lu punya gym kan juga banyak nih ya, 7 nih. Sebenarnya kalau ada gym itu salah satu ada yang pincang atau mau lu tutup, kebijaksanaannya itu harus di saat itu juga, atau lu tahu sebulan itu kalau itu nggak works bro, jadi harusnya lu harus tahu harus ngapain. Enggak, intinya sih sebenarnya gini ya. Kalau kita obrolin ini Toge Gym. Oh bukan, ini bukan Toge Gym loh. Oke. Kalau kita omongin ini gymnya ini skala Toge Gym, masih bisa terjadi. Jadi mungkin tidak ada ketidaktahuan antara manajemen dan staff. Karena Toge Gym bro, semuanya itu serba ya catatan, nggak ada struktur, nggak ada digitalisasi dan lain sebagainya, nggak ada PT leader, nggak ada manajer, nggak ada district manager. Maksudnya itu wajar kalau gitu? Oh, iya, cuman kalau untuk sekelas mega gym ya come on bro, lu udah pasti tahu lah, iya, lu udah pasti tahu. Sekelas mega gym itu lu tuh udah pasti tahu apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan. Karena semuanya itu kan berdasarkan revenue. Gym lo itu bisa berjalan itu kan berdasarkan revenue. Jadi manajer ya ibaratnya PT leader, PT manager ya kan. Kan kalau di mega gym tuh kan banyak tuh. Ada PT manager, ada PT ada marketing ya kan. Ada front office juga. Ya head manager kalian tuh udah pasti tahu lah.
Nggak mungkin kalian nggak tahu besok itu. Dan untuk kalau seandainya tutup, kalau ini mega gym dan ada di mall, pasti udah ada surat pemberitahuan dari mall ke gym itu atau dari gym itu ke mall tersebut. Karena nggak boleh kita tuh jadi tenan mall, tiba-tiba tuh di hari itu kita tutup gitu aja, nggak boleh. Jadi pasti itu udah ada pemberitahuan. Gitu. Tapi akhirnya di hari berikutnya gue lihat ada pemberitahuan. Ya makanya nggak mungkin bisa sepihak kayak gitu, itu nggak mungkin, kecuali ini bener-bener scam. Yang kayak kemarin itu. Kalau kayak gini mah ini kan kalau yang murni bangkrut gitu. Kalau yang gue lihat ini kan ini tuh sudah, ini gym ini udah lama sekali kan di sini. Boring kali bosnya. Nggak boring, kalau itu pusing kali. Jadi ada desas-desus seperti ini tuh bukan hal yang mereka itu nggak tahu. Makanya gue udah bilang ya, seperti apapun bisnisnya, empati itu harus di atas segala-galanya. Jadi kalau lo udah tahu nih bisnis lo bermasalah, empati lo tuh harus bermain. Lo harus bilang ke staff yang ada di bawah lo itu, staff operation lo, kalau kita ini akan tutup tanggal sekian, jadi lo nggak usah iniin deh. Dan yang pasang badan mereka dong ya? Nah iyalah, bosnya kesorot, enggak lah. Maka sebenarnya tuh hal-hal kayak gini tuh yang harus kalian lakukan itu kejar terus. Tapi bukan staff kroco-kroconya, bukan marketingnya, bukan. Di setiap mega gym itu pasti ada manajer marketingnya. Itu lo sikat juga tuh manajer PT-nya. Jadi biarpun jadi gini, mungkin lo sikat manajer klubnya gitu. Oh, jadi biar kasus ini tetap nantinya pun dia tanggung jawab atau enggak, yang penting diviralin terus gitu. Oh iyalah, karena menurut gua itu udah sesuatu kayak lu mau tutup, tapi lu tetap melakukan penjualan, itu kayak mana gitu? Buat apa? Tapi lu dia, itu? siapa tahu dia alasannya gue lihat di pengumumannya, bisa yang masih punya membership bisa pindah ke klub terdekat. Oh nggak bisa begitu. Kalau masih ada di tempat kayak tempat gua nih, ya dari cabang Jati Asih sama cabang Pekayon itu cuma beda 1,2 kilo. Orang gak masalah. Itu oke, nggak masalah. Dari Kalibata ke Kelapa Gading. Nah iya, lo mamam tuh, ya nggak bisa begitu. Itu. Jadi member itu berhak menuntut untuk mendapatkan kompensasi. Berarti gue bisa bilang ini dong, berarti gym kayak lu diuntungkan dong kalau jaraknya deket-deket. Kalau kenapa? Lo iya sebenarnya gini loh, gym itu rata-rata ya, kalau mega gym itu kan beda lagi ceritanya. Biasanya mega gym itu ada di mall, itu biasanya orang-orang yang bekerja. Kalau gua kan gymnya kan benar-benar marketnya tuh orang yang tinggal, iya orang yang tinggal di sekitar situ. Radius 1 sampai 2 kilo yang ada di gym gua. Radius marketnya tuh di situ. Ya kalau mereka ya nggak bisa lah kalau tiba-tiba tutup, tiba-tiba gymnya tutup, udah bayar, ya dia mau nge-gym kemana? Pekayon misalnya. Ya kalau di gym gua ya masih bisa kan, deket-deket ya. Tapi kalau di gym dia kan nggak bisa lah. Bisa ya. Iyalah, ya rugi pasti. Itu di situ akan ada kerugian tuh. Gitu. Tapi kalau ibaratnya kerugian itu hanya duitnya dibalikin dan full, misalnya full nggak mungkin ya bro? Seandainya ya ini kan menurut lo? Ya full mah kayaknya nggak mungkin ya. Kalau seandainya mungkin sih, PT-nya sih bagus banget tuh, perusahaannya yang menaungi gym tersebut itu oke banget. Misalnya nih, gue ngambil sesi di dia 36 itu kurang 8 di bulan ini. Terus ada pemberitahuan tuh. Oh, jadi sisanya aja dipotong semua atau pakai sistem kumulatif, bro? Ya sebenarnya sih gini, nggak akan bisa juga. Jadi pengembalian refund PT itu sulit, bro. Karena itu ketika seseorang ini sudah melakukan transaksi untuk pembelian sesi PT, sesi PT itu udah dipotong sama komisi. Jadi PT-nya itu udah dapat komisi duluan di tanggal berapa gitu. Jadi susah untuk mengembalikan. Ngembalinya bulat gitu ya. Bulat, dipotong sesi itu sebenarnya sulit. Makanya itu semua tergantung kebijakan perusahaannya lah. Oh iya. Makanya lu bilang kan katanya, kalau PT gue nggak ini, soalnya nggak ikut campur karena yang itu bersangkutan namanya di lapangan. Iya, benar. Soalnya juga banyak cerita yang orang udah PT juga, terus PT-nya kabur. Penyakit di mega gym itu yang paling bete itu kayak gitu.
Iya, gue beli sesi PT nih sama dia nih, ya kan? Gue beli sesi PT sama dia karena gue trust mungkin nih orang enak diajak ngomong, knowledge-nya bagus, terus penampilannya oke. Tiba-tiba baru dipakai 2 sesi, ini orang resign. Terus lo harus megang gimana? Ya ujung-ujungnya PT yang dari orang ini gue dialihkan ke orang yang lain, ke PT yang lain, yang belum tentu gue serak. Tapi lo harus terima. Tapi gue harus terima, itulah jeleknya sistem di Mega Gym. Gitu. Dan lo melakukan hal yang sama? Ya kalau gue melakukan juga hal yang sama. Oh, nggak ada cara lain? Nggak ada cara lain memang. Nah, ya jadi mau nggak mau, ya kita harus cari tahu dulu ini orang ini pada PT ini pada keluar masuk ini karena apa? Biasanya itu karena target yang nggak masuk akal. Oh, tekanan kerja. Ya, target yang nggak masuk akal dan draw komisi yang nggak manusiawi. Gitu. Draw komisi contoh gimana bro? Biasanya kalau PT Mega Gym itu pakai sistem matrix. Contoh misalnya target lo itu misalnya 90 sesi sebulan. Sebulan. Kalau enggak. Kalau lo nggak dapat ya udah komisi lo draw semua. Lo dapat draw tuh nol, dapat gaji pokok doang. Wih. Nah itu yang hal-hal kayak gitu. Nah biasanya PT itu cuman nyoba ngerasain 1 bulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan. Ini achievable nggak nih? Ini target yang dikasih nih ngarang nggak, ibaratnya gitu. Nah ketika dia udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa, nih kayak nggak mungkin ada yang bisa nih. Seandainya ada bisa paling cuma top 3 PT yang ada di situ ya kan. Ya udah dia resign. Ya resign aja, biasanya kalau habis gajian resign dia hilang gitu. Terus nggak ada orang dari kantornya bilang, loh ini lu masih ada sisa? Nggak ada. Namanya orang udah ngilang menghilang aja. Biasanya tuh begitu. Jadi buat teman-teman kita yang PT sekarang yang masih jadi PT di gym-gym gede, hebat juga dong bro ya, bertahan tahunan loh. Ya pasti dia top PT-nya di situ. Iya. Oh segitu gedenya pressure-nya bro ya. Kalau di Mega Gym memang parah sih. Karena kalau untuk dia cuman mengandalkan revenue dari membership nggak bakal masuk budgetnya. Makanya dia neken dari PT. Karena PT itu value-nya itu 1/7 dari cuman regular member biasa. Makanya kalau lo petantang-petenteng ya di Mega Gym, tapi pasti ambil PT. Iya, pasti member lo di-terminate. Masalah nih udah terminate gitu. Dia menjaga orang yang pakai PT itu karena lo keluar 1 nggak akan masalah dibandingkan orang 1 ini yang keluar nih kayak 7 orang nih. Orang yang pakai PT ini keluar itu kayak 7 orang keluar dari gym gua. Jadi yang 1 yang betatang-betenteng nih sok suka ngajarin lu keluarin aja. Betatang-betenteng tuh gininya gimana? Betatang-betenteng tuh gini-gini itu. Enggak, jadi maksudnya suka ngajarin. Jadi di Mega Gym itu yang Mega Gym itu enggak boleh ngajarin. Jadi nyala-nyalain PT di sono. Kalau lagi deketin cewek kayak bad behavior lah. Di lingkungan PT itu gitu. Itu juga nggak boleh di Mega Gym. Deketin cewek member nggak boleh. Lo SKSD nih sama cewek nih yang baru nge-gym atau apa lo kan ajarin. member. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Di situ ada klausannya. Makanya ketika kalian semua itu daftar di Mega Gym itu lo baca semuanya. Itu tuh ada pasal-pasalnya yang nggak boleh lo lakuin. Kebanyakan orang tuh nggak dibaca, cuman tanda tangan di sini kah, paraf di sini kah, paraf di sini gitu. Emang kalau dapat pacar di Mega Gym merugikan gymnya? Enggak, dia itu cuma takut merusak, yaitu orang ini membawa bad behavior aja di lingkungan gym itu. Oh, kalau lagi ribut, suruh ambil. Jadi... Enggak, maksudnya tuh pengennya itu semua orang yang di situ ngambil PT. Makanya biasanya rata-rata orang yang punya badan bagus atau punya titel atlet atau trainer atau top PT itu main ke Mega Gym itu lu diliatin. Oh gitu. Diusahain sama mereka, lo harus latihan sendiri. Ketika lo udah bergabung di satu circle yang ada di gym itu, lo bisa didudukin sama manajer PT-nya, lo ngajar ya di sini gitu. Oh, ngajar kamu ya. Gitu. Tahu kan peraturannya, ini ada pasal ini, ada pasal ini, pasal ini gitu. Tapi lu malah membolehkan ya? Gue bolehin aja, nggak apa-apa. Karena dulu gue pernah diusir-usir. Gue di Gold Gym diusir, ya kan? Gue di Gold Gym diusir. Gue di Selfit diusir, ya kan? Jadi lu terang-terangan kali bro. Enggak, karena mereka tahu gue ini ya atlet dan PT. Walaupun gue nggak latihan di situ. Ya contoh misalnya kayak sekarang nih, gue kan mampu sebenarnya bayar Mega Gym. Kalau seandainya gue masuk Mega Gym itu, gue
mungkin orang yang akan dipantau terus nih si Canggih ngapain nih nge-gym di sini nih. Aneh sih kalau lu tiba-tiba di Gold Gym gitu. Iya, ngapain dia nge-gym di sini nih gitu kan. Dia nge-gym sama siapa nih? Oh, ternyata dia nge-gym sama orang yang udah member di sini. Dia pasti coaching. Gitu. Udah dipastikan. Udah dipastiin. Wih, gitu. Iya, udah dari lu pasti nih ya. Udah pasti. Karena kan dulu gue lama juga di Mega Gym. Jadi gue udah tahu. Lu tahu belang-belang under table ya. Iya. Bangke-bangkenya kan. Makanya Piti itu ya kalau mau ngebohongin gue, Piti-piti gue yang mau ngebohongin gue, lu baru mau lari ya. Gue udah finish. Gue udah kebut-kebutan. Oh iya sih ya, iya. Tapi menurut lu kenapa bro? Apa balik lagi karena ya pemasukannya kurang atau emang lebih gede under table? Oh enggak, karena rate yang dipasang di Mega Gym itu persesinya itu sangat tinggi, sangat mahal. Pembagiannya enggak? Pembagiannya enggak. Paling satu PT ini untuk satu kali mengajar tuh paling dia cuma dapat 25 sampai 35 ribu. Satu kali mengajar, sedangkan kalau dijualnya itu bisa 250 sampai 300 ribu. Gitu. Jadi hampir kayak 10% ya? Iya, benar. Makanya kalau sekarang banyak orang yang ngajar dari rumah ke rumah, itu duitnya masuk semuanya ya? Iya, home service. Home service ya. Oke. Jadi emang di gym itu, apalagi Mega Gym konsepnya seperti itu. Dan kalau emang udah berjalan ini, dia kayaknya sih gymnya puluhan tahun ya bro ya. Puluhan tahun udah dari zaman gua kuliah. Oh iya cukup lama itu. Udah puluhan tahun, mungkin akhirnya satu give up nih. Mungkin disusul dengan tempat yang lain. Nah menurut lu nih bro, apakah gym yang tutup, gym segede itu ya, kok bisa tutup itu karena persaingan gym-gym yang menengah kayak lu gini? Oh iya jelas dong. Gempurannya FTL, Central anjay. Apa tuh namanya? Fit Hub. Iyalah, jelas lah. Jadi kan dulu kan semua gym bagus dengan Mega alat yang gym. impor itu cuman ada di sentral kota. Di mall, ya kan. Nah sekarang di depan rumah, di ruko rumah alat udah pada bagus-bagus. Iya, lampu udah bagus, interior udah oke kalau buat foto, buat ini. Instastory bagus. Iya, alat lengkap. Jadi dia mau ngapain lagi ke mall? Masuk mall parkir bayar. Naik ke atas butuh effort. Jauh. Ya kan, jauh. Ya kan, keluar parkir dia harus butuh bayar lagi. Kalau pakai naik mobil minimal 15.000. Gitu kan, satu kali nge-gym. Kalau dia nge-gymnya seminggu 5 kali 75.000. 75.000 kali 4 udah bisa bayar membership di ruko-ruko. Bayar parkirnya doang. Iya, bayar parkirnya doang. Ojek dia. Gitu. Jadi dan biasanya Mega Gym ini kan gym franchise. Jadi dia harus bayar royalty fee-nya ke pusatnya, dan pusat nggak mau tahu. Yang penting lu pakai nama gym gua, ya udah pusat nggak mau tahu. Itu lu harus tetap bayar, makanya sama dia dipilotin. Dan gosipnya yang pada bangkrut Mega Gym yang pada bangkrut itu bikin butik-butik gym yang kecil-kecil. Tapi dengan nama yang beda. Dengan nama yang beda, gitu. Jadi Silver Gym. Iya. Manusia silver gitu. Gitu. Jadi ya udah nih yang ini dipilotin aja kan. Kalau pilot kan namanya perusahaan pilot, gua nggak tahu ya. Cuman setahu gua nggak ada tanggung jawab untuk mengembalikan semua kerugian membership itu. Paling aset kan diambil kalau ada. Iya sih ya, cuman siapa yang mau ngurusin bro masalah kayak gitu? Capek kali ngurusin gituan mah. Iya sih ya. Tapi menurut lu gym-gym menengah seperti ini emang udah tergambar di otak lu bakal maju bro? Di beberapa tahun sebelum ini? Oh iya. Lu udah berpikir ini akan maju? Gym kecil-kecil itu? Gym menengah? Butik gym gitu? Iya. Makanya gue udah bilang sama diri gue sendiri, gue cukup bikin gym di 10 titik yang akan ada di Bekasi, berarti di waktu 2026. Jadi 2025 sampai 2026 gue harus penuhin 10 titik itu. Setelah itu gue nggak akan buka gym lagi. Karena udah nggak worth it. Persaingan itu udah pasti gila-gilaan. Karena gym mega gym itu mereka itu semua akan tutup, ya, dan akan yaitu bakal bikin yang sama seperti lu itu. Satu mega gym itu dia bisa bikin mungkin 3. Dipecah dia. Iya, dibikin dipecah 3 gitu. Nanti mega gym yang itu bakal tutup semua. Iya bro. Iya. Yang gede-gedenya itu, giant-giantnya itu, gajah-gajahnya tutup semua. Yang
Beda lagi sama yang baru gencar-gencarnya kan Anytime Fitness itu juga, itu beda lagi konsepnya. Anytime menurut lu masih middle apa udah? Menurut gua sih kalau Anytime ya udah cukup oke sih. Cuman ya tetap aja nggak bisa bersaing. Karena dia bukan di mall besar. Gitu. Dia paling numpang sama supermarket gitu. Ada food court. Kayak gitu-gitu. Ada beberapa juga tempat di ruko, tapi rukonya emang gede ya, rada gede 3 ruko, dia ini kayak gitu juga. Oh jadi dia kayak 3/4-nya mega gym gitu. Iya gitu. Kalau lu setengahnya. Oh ini ngomongin tren fitness nih bro. Sebenarnya ada yang menarik nih. Apa tuh? Gue sih awalnya banyak di notice waktu itu sama Komika sebenarnya. Ya kan, cuman akhirnya lu bikin postingan tuh yang FOMO. Oke. Iya enggak. FOMO olahraga. FOMO olahraga nih. Itu menarik sih. Menarik menurut gua untuk kita bahas. Harusnya kita manggil seseorang nih ya yang suka ikut salah satu di antara itu. Cuman teman terdekat kita nggak ada yang main pedal sih. Jadi ini ada apa aja bro? Ada pedal. Kalau FOMO tuh yang menurut kita ya lagi hype banget nih. Pedal. Kalau Pilates sudah mau selesai lah itu eranya. Masa sih? Udah mau selesai? Bukannya lagi malah gue liat bukannya lagi gym itu banyak marak-maraknya nih. Pilates. Iya Pilates yang pakai reformer. Udah mau selesai itu. Tahun depan mah udah. Kenapa bro? Apa di dalam six sense lu ini? Ya permintaan impor alatnya udah low banget sekarang dan harganya udah gila-gilaan. Itu sama treadmill kan harganya? 2023 ya. Gua pernah jual reformer itu satu berapa Bon, kita bikin paket 40 apa 50 berapa sih Bon? Waktu itu terakhir itu mahal banget. Dan itu langsung habis. Itu lebih mahal dari ini dong, treadmill dong. Coba lihat Bon, itu berapa harganya itu satu paket. Itu gua tuh cuman dia order sama gua satu kontainer 20 feet, ya kan? Isinya reformer semua. Gua kirimin ke tempat dia. Abis itu udah selesai. Begitu doang. Itu lagi hype-hype-nya banget. Sekarang itu udah nggak bisa jual segitu dan segampang itu karena udah banyak banget yang impor, udah banyak banget yang masuk. Dan berarti kan maju dong bro. Pilatesnya? Lo nggak maju lah. Kalau isi studio Pilates nggak banyak orangnya. Gimana sih? Itu kan jadi hype. Segini ada reformer nih. Apanya? Gedenya. Enggak lah, nggak segede gini. Jadi maksud lo kalau mau itu satu pilatesnya maju di satu gym, butuh space tuh gede banget. Biar nampung orangnya juga banyak. Ya enggak juga sih sebenarnya. Ya gimana ya? Kita kan lagi ngebahas masalah FOMO industrinya, ya kan? Ya FOMO industri sekarang tuh udah Pilates sudah selesai. Jadi tuh kalau ibaratnya apa sih grafik udah menurun. 48 juta awal gua. Itu yang komplit. Sama alat-alatnya itu. Dan itu gua jual orang masih kaget. Ini murah banget bang. Masa? Iya, karena saya dapat penawaran itu 90 juta. Nah sekarang gua mau jual harga segitu lagi itu udah susah. 48 itu udah susah? Iya udah susah. Itu udah susah banget. Makanya gua udah tahu dan di beberapa tempat cabang gym gua itu kalau dulu itu kan ruko kosong jadi Mixu. Baik ya. Kalau sekarang ruko kosong jadi Pilates. Iya. Oh gitu. Dan parkir motornya itu nggak pernah keisi lebih dari 2 saf. Parkir mobilnya itu juga ya sepi-sepi aja gitu. Ya itu menandakan eranya sebenarnya udah mau selesai. Udah landai ya. Gitu. Kan orang semua kan mau Pilates gara-gara artis-artis kan pada Pilates. Apa sih itu ya kan? Apa sih itu? Oh ya begitu. Oh cantik ya. Pilates itu kan olahraga yang cantik. Maksudnya? Di foto itu kelihatan cantik. Oh ini keren ya gaya-gayanya. Kayak yoga gitu kan. Yoga itu salah satu kegiatan olahraga yang cantik kalau gue bilang ya. Gitu. Jadi mereka tuh bisa mendapatkan instan validasi lah ketika mereka mengikuti itu. Oh oke lah ya gitu kan. Ya udah, habis itu sekarang udah hype-nya udah selesai. Ya udah, ya bentar lagi tuh banyak orang pasti yang jual tuh. Makanya tahun depan itu yang jual reformer gitu banyak banget itu pasti.
Yang jual second. Itu udah banyak banget dan itu harganya udah pasti murah-murah banget itu. Jadi ini Pilates menurut lu udah mulai landai ya? Udah mulai landai. Yang paling masih memuncak banget maraton. Maraton. Kalau maraton itu itu paling lama hype-nya, olahraga hype paling lama karena satu itu olahraga murah, ya kan. Dan yang kedua itu ya gampang dapat validasinya. Apalagi sekarang ya ketika ada Car Free Day atau acara lari itu kan ada yang candid-canditin foto tuh. Ini Leo kan dia di Bekasi tuh. Keliling nangkring ya di ini ya dibelokkan gitu kan. Foto gitu ya dan ya outfit gitu. Jadi dia tuh di situ tuh flexing outfit. Tapi nih bro ya, nih gue mau cerita kita pro kontra nih, ya nggak? Kalau ngomongin maraton ya, kan pasti ada orang yang kan lu bilang tuh di postingan lu, wah nggak ada yang berani share nih, cemen gitu kan, takut ke apa? Yang takut sama tim-tim lari, runners, lu diserang. Tapi menurut gua kan bisa aja dia pembelaannya gini loh, lah kan gue yang olahraga bro, mau gue pakai sepatu kiri kanan beda kayak mereknya yang penting sama, nah atau gue di foto ya kan buat ngisi instastory gue. Apa bedanya sama nge-gym yang tiap hari di videoin misalnya? Oh itu beda konteks. Itu yang gue bahas itu dan lagi yang lo bahas sekarang itu konten yang instan validasi, bukan FOMO. Beda. Jadi beda. Yang gue bilang itu instan validasi. Kenapa orang running itu akan mendapatkan instan validasi? Karena itu memang gampang dapat instan validasinya. Iya, dengan lo daftar bayar, lo mau jalan aja. Tapi bisa, finish juga. Tapi bisa dapat itu, bisa dapat gigit medal. Itu instan validasi. Oke, sorry. Tapi kalau ini dari sisi FOMO-nya, emang banyak nih sebenarnya menurut lo yang orang itu hanya ikut-ikut kayak misalnya Leo nih, misalnya ada obrolan kita berempat nih, ini kan malam minggu nih, besok lo kemana? Gua kemana-mana, lari yuk. Nah kan ada omongan gitu tuh, yuk di mana? Di CFD sini deh, Tamrin. Aku bawa mobil deh, lu taruh motor sini aja. Itu kan kadang tuh kan awalnya olahraga kan dari kayak gitu-gitu bro. Nah, gue pertanyaannya cuma satu, lo runners beneran bukan? Apa bukan? Ada KTM-nya, gue nggak ada KTM. Enggak, kalau lo bukan runners, lo nggak akan lari. Makan lontong sayur lo di situ. Kalau gue runners, lo lari, beneran lari. Tapi kalau lo nggak lo bukan runners, lo makan lontong sayur di situ sambil ngeliatin cewek-cewek yang lari. Ya itu gue. Nah, ya itu FOMO. Makanya gue bilang nggak ada satu jenis olahraga yang mendatangkan manfaat kesehatan olahraga FOMO yang mendatangkan olahraga kesehatan. Ini namanya olahraga FOMO. FOMO. Makanya gue udah bilang, kalau lo bener-bener mau mendapatkan manfaat kesehatan dari olahraga itu, lo harus menjalankan. Lo harus tahu apa yang harus lo lakukan dan apa yang tidak harus lo lakukan. Baru lo mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut. Olahraga apapun. Gitu. Jadi kalau lo bener-bener mau jadi runners, yang FOMO itu, besok lari, ya udah lari. Nggak akan dapat 2 kilo lo. Ngerti gak? Lo lari sama temen lo, ya kan? Paling 500 meter, paling ini sekilo. Ujung-ujungnya apa? Lo capek, duduk pinggir jalan, makan lontong sayur, ngerumpi. Abis itu apa? Lo ngerokok lagi, minum es teh manis lagi. Terus ngomongin, siang makan di mana ya? Nah iya. Nah abis itu lo mendapatkan manfaat kesehatannya? Enggak. Kecuali lo meninggalkan kata FOMO itu, kayaknya gue suka nih lari nih. Gitu. Kalau kita habis lari jangan makan lontong sayur tahu. Kan sayang, gitu. Gado-gado aja deh, lebih sehat. Nah dia tahu tuh apa yang harus dia lakukan dan dia tahu juga apa yang tidak boleh dia lakukan. Mungkin gado-gadonya ngantri kali kan, gerobaknya lebih. Gitu. Makanya olahraga FOMO itu ya nggak ada yang bisa bikin lo ini. Paling kecengklak lo. Orang-orang nih yang pada FOMO main tenis, FOMO main basket kan suka ada tuh, main basket gitu kan. Ya ujung-ujungnya ke fisioterapi, kecengklak lah, paling parah HCL lah, kena, robek, putus, itu. Gila sekali nyobain basket masa putus? Enggak basket doang, ini serius loh, ini banyak loh. Orang main bola, tiba-tiba cedera HCL. Oh iya. Iya, itu kan sebenarnya dia FOMO. Kalau dia dia benar-benar tahu resikonya seperti apa yang dia lakukan, dia akan terhindar dari itu.
Kalau FOMO nge-gym ada nggak? Ada, diajak temennya nge-gym yuk. Oh iya, ayo nge-gym. Wih, nge-gym. Ngeliatnya Geriano. Oh. Bertiga ya kan. Tiba-tiba Lihat Anjar gitu. Enggak. Yang FOMO ngeliatnya Geriano. Oh. Masuk ke gym berlima ya kan. Berlima, besok hilang semua, badan pada sakit. Tapi nah, coba gue mau bantah dulu. Tapi kalau gitu gimana caranya orang menemukan olahraga yang pas buat dia, bro? Kalau nggak dia mulai dengan FOMO sama teman-temannya dulu. Ya udah, makanya kan sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah untuk olahraga FOMO itu, sebenarnya nggak ada yang salah. Cuman lu jangan berharap banyak dari hanya sekedar olahraga yang mengikuti tren. Apa yang lo mau harapin selain Instastory dan foto di Facebook, di Instagram? Happy? Ya iya itu kan FOMO kan? Ya iya. Apa yang lo bisa harapkan dari olahraga yang FOMO itu? Siapa tau gue ternyata berbakat. Hah? Tau gue nih main pedal nih. Anjing gue sekali mukul kena 3 orang. Nah, jadi suka kan? Jadi suka kan? Ya udah itu jadi nggak FOMO, lu jadi anak pedal. Iya. Jadi sebenarnya mungkin ada kemungkinan kalau lagi mencari jati iya, diri. Jadi gini nih, FOMO ini misalnya orang pedal, lu ikut pedal, pedal hilang, lu hilang, gitu. Ya iya itu FOMO. Tapi kan ada juga orang mau geledek kayak mau apa dia tetap main pedal. Iya dia tetap main pedal, anak pedal banget ada. Ya itu udah nggak FOMO namanya. Gitu. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Cuman alangkah baiknya itu jangan dijadikan hype aja ya. Iya itu konteksnya tuh sebenarnya itu. Makanya sebenarnya gue salut sama anak running. Dia nggak ngebully gue karena dia paham konteks. Ada sih beberapa anak running yang tolol. Ada juga. Wah ngetik panjang tapi dia nggak ngerti konteks. Ada. Tapi ada semua anak running nggak ada yang ngebully gue karena dia paham konteks. Iya anak running FOMO emang begitu. Gitu. Gue nggak FOMO kok. Gue runners. Ya udah gitu. Tapi ada juga yang goblok juga ada. Tapi gue akuin komunitas runners itu nggak seperti sumbu pendek, nggak sesumbu pendek anak gym. Anak gym itu sumbu pendek. Kalau gue bisa bilang kalau anak runners itu mungkin IQ-nya lebih tinggi kali. Bisa dibilang begitu. Sorry, tapi ini serius loh, bener loh. Gue udah coba pancing. Dari banyaknya anak runners yang kepancing tuh cuman beberapa. Ya itu bego menurut gua. Yang ini orang-orang yang bego nih. Gua bilang ini runners bego nih. Karena dia paham konteks dan dia menyadari yang FOMO runners itu banyak dan lucu-lucu memang gitu. Kalau gua emang runners, gua nggak begitu. Iya sih kayak gua misalnya gua ada teman-teman nih ya, mereka lagi ngomongin waktu itu ngomongin sepatu, bro. Sepatu lari lah. Kalau dalam bayangan gua sepatu lari kan kalau sepatu lari yang sprint kan gue tahu yang ada poolnya tuh. Cuman kalau ngomongin sepatu lari yang kayak buat CFD, masa iya perlu ada sepatu khusus sih? Kan bukannya kayak sepatu basket pun sebenarnya bisa kan? Kalau logika gue. Iya. Logika bego gue nih. Iya. Nah, cuman mereka kayak ngomongin kayak adalah Adidas apalah. Gini ya, gitu. gue sebelum lu ngomongin masalah ini lebih jauh, tadi lu sebut masa CFD. Emang CFD bisa lari? Orang rapet gitu. Iya. CFD itu apaan? Buat beli lontong sayur. Itu mungkin lebih kayak berkumpulnya keluarga pagi-pagi gitu, bro. Iya, berkumpulnya orang morning gitu. Person ya. Iya. Karena gue ngeliat di CFD Bekasi, CFD Depok, Jakarta lumayan oke. Jakarta CFD-nya lumayan oke. Bekasi di mana? Oh, di sini. Iya di Gor itu ya, Bon ya. Itu lumayan. Patriot itu. Itu lumayan oke. Itu nggak bisa yang di Jakarta yang lumayan oke. Sudirman ya, lulusan Sudirman itu bisa lari. Tapi kalau di Bekasi, di Depok nggak bisa, bro. Bisa drifting kan, jadi larinya ngepot. Oh begini. Oh se-crowded itu ya? Crowded itu. Bekasi itu gila, crowded banget. Ya mungkin itu dijadikan ajang pertama, jadi pasar kaget juga. Yes. Terus jajanan. Iya, bukan sarana olahraga. Karena itu sesek banget, makanya itu bisa dibilang itu kayak iya. Jadi maksud lu kalau anak runners beneran, gua kan ke Peldrum misalnya. Lo iya, pasti. Runners beneran nggak ada yang di CFD.
Serius. Ya kan itu baik lagi bro. Mungkin itu sarana ngumpulnya bersosialnya juga teman-teman. Runners FOMO pasti di CFD. Anjay. Tapi runners beneran dia nggak akan ke CFD. Wah itu satu statementnya tolong di garis bawah itu ya. Itu beneran. Ya. Makanya gue udah bilang, lu ke CFD beli lontong sayur, beli takoyaki. Oke. Iya. Beli gulali, lu jajan di situ. Iya. Kalau beneran runners dia ke Peldrum. Oh iya pasti Peldrum ke GBK ya kan. Nyewa di dalam tuh ya. Ada satu lagi bro sebenarnya. Apaan tuh? Boxing. Oke, boxing. Nah ini sih karena menurut gua hype-nya kan meledak banget nih. Apalagi ada HES, ada si Bion, ada lagi Baku Hantam. Akhirnya nih gue sih melihat kalau anak-anak yang mungkin teenager ya, sekarang tuh udah kayak boxing tuh udah kayak lifestyle juga bro. Bahkan fashionnya yang sekarang lagi top-top aja tuh diikutin bro. Kayak pakai krok, pakai kaos kaki. Tahu gak lu? Oke. Kayak KKJ, geng-gengnya. Oh, gue nggak tahu, gue nggak ikutin. Nah, iya, jadi mereka tuh, gue sempat perhatiin kan, ini pas nonton banyak yang pakai krok nih, kayak krok kayak gue nih, cuma pakai kaos kaki sebetis. Oh, jadi kayak anak panas dalam. Lagi tampek ya, anak lagi tampek. Iya, itu kan tren fashion ya. Cuman ternyata benar-benar diikutin. Yang pas kita datang berdua tuh, yang di. Iya, gue nggak merhatiin sih. Iya, itu emang fashion mereka diikutin juga. Oke. Dan itu sekarang banyak nih. Gue kayak nongkrong di warkop nih. Ada satu tongkrongan cowok nih. Habis main mabar nih, misalnya dia main Mobile Legends kan, udah terus kan bayar kasir nih. Gue ngeliatin. Terus dia kayak sama temennya kayak pedal gitu, kayak tak dia gitu. Oh gitu. Oh gini. Yes. Ntar lu gini gitu. Oh iya. Tapi temennya sambil bayar. Cukup gitu. norak ya. Makanya. Jadi emang mungkin lifestyle kali bro ya. Iya. Jadi sekarang tuh udah bukan kalau Leo kan masih bulu tangkis nih. Old school banget kan. Nah, itu udah kayak latihan ini yuk. Padding yuk. Nah, kalau lu ngeliat itu gimana? Kalau boxing nih? Nggak masalah sih sebenarnya. Itu nggak masalah. Biarpun nggak semua yang mau jadi atlet. Iya, nggak masalah. Jadi gini, kita hidup itu kita harus punya satu hobi yang jati diri kita menyehatkan, yaitu aktivitas fisik. Gitu, yang menyehatkan ya, aktivitas fisik ya. Entah itu bisa pedal, basket, running, boxing. Ada satu yang lu tekunin gitu. Iya, ada satu yang lo tekunin. Dan jangan lupa ketika lo udah 30 ke atas, lo harus olahraga angkat beban. Itu kebutuhan yang mutlak. Karena fundamental olahraga angkat beban. Itu diangkat beban. Gitu. Jadi ya itu yang harus kalian tahu sebenarnya. Gitu. Kalau kalian cerdas ya, kalian akan memiliki satu hobi yang menyehatkan, dan di umur 30 ke atas kalian akan melakukan olahraga angkat beban. Kalau kalian cerdas. Gitu. Cerdas itu kan banyak, ada kecerdasan secara finansial, emosional, ya kan, ya kecerdasan secara kesehatan lah. Itu lo harus lo. Tapi kalau kita fanatik dalam satu jenis olahraga doang, menurut lo gimana? Ya intinya tuh sebenarnya seluruh orang di usia 30 tahun ke atas dia harus olahraga angkat beban, resistance training, olahraga pengencangan otot. Itu harus, itu udah kebutuhan. Mau nggak mau, itu udah kebutuhan. Itu udah kebutuhan. Gitu. Untuk lu mau terus lari, lu mau terus main pedal, untuk terus boxing, lu mau terus boxing, basicnya ya angkat beban. Iya, olahraga angkat beban untuk menghindarkan lu sama risiko cedera, meminimalisir risiko cedera. Itu olahraga angkat beban. Otot yang kuat, sendi yang kuat, gitu. Ini pasti banyak anak-anak yang juga belum tahu ya. Iya. Kalau sebenarnya akhirnya pun basicnya bukannya kita mengdewa-dewakan fitness, enggak ya? Oh iya benar. Tapi ternyata emang fitness itu segitu bermanfaatnya bro ya. Lo iya. Karena olahraga angkat beban, nge-gym lah ya. Itu satu-satunya olahraga yang bisa memperkuat otot dan tulang dan sendi secara bersamaan. Kalau olahraga lain enggak? Olahraga yang lain enggak satu-satu. Tapi yang paling kompak. Oh, yang paling komplit. Itu ya olahraga angkat beban itu. Gitu.
Iya. Nangkep gua. Dan harus dimulai sesegera mungkin di usia 30. Karena penguatan tulang tuh nggak 1 tahun 2 tahun tulang lu langsung kuat, enggak. Itu butuh waktu. Makanya kalau dibilang nge-gym itu sebenarnya investasi jangka panjang, itu bener-bener tepat banget gitu. Ya kalau ada orang bilang nge-gym itu ya udah, tapi harus kardio juga. Ya udah, emang harus kardio. Gitu. Orang kardio harus nge-gym, ya iya, semuanya. Emang harus lengkap gitu ya? Iya, harus lengkap. Kalau satu aja lu kardio doang nggak nge-gym, akhirnya otot rangka lu nggak kuat. Iya. Kalau lu nge-gym doang nggak kardio, otot jantung lu nggak kuat. Iya. Karena gini, ketika lu nanti lu punya masalah di sendi di saat lu tua, lu harus tetap melakukan olahraga yang bisa mengencangkan otot lu, bisa memperkuat otot lu. Lu harus tetap melakukan itu. Sedangkan lu akan kesulitan. Ujung-ujungnya lu akan dialihkan ngapain? Ke renang. Gitu. Sendi lu udah nggak kuat nih, ya udah lu berenang deh. Berenang itu kan ngegunain otot banyak banget, bro. Tapi sendinya nggak terlalu stres maksud lu? Enggak terlalu stres. Karena di air ya. Iya, karena di air. Cuman otot capek, makanya ketika orang berenang ya kan, lapar dan abis makan terus pingsan, tidur tuh udah kayak blok, hilang loh. Ya karena itu saking capeknya. Karena seluruh otot di badan itu gerak. Gitu. Berarti kalau orang latihan renang tiap hari, otot yang dipakai tiap hari, backnya tiap hari dia pakai tuh. Iya. Tapi sendinya kan nggak bisa. Kita juga tetap harus memperkuat sendi kita. Gitu. Jadi renang ada salah satu kekurangan, sendinya nggak terlatih. Iya, makanya di clinical fitness profesional itu olahraga renang itu sangat disarankan untuk orang-orang tuh lansia. Dengan stres sendinya tinggi. Iya, dengan keadaannya mungkin punya osteoartritis gitu. Radang sendi. Ya Bu, jalan aja di kolam. Bisa jalan ya. Kolam 2 meter. Enggak. Gitu. Iya sih. Ya kayak kemarin kan Hotman Paris kan ngomong pas di podcastnya Timothy, dia ngomong Hotman Paris itu olahraganya renang. Ya mungkin kalau dibuat olahraga yang lain, dia ada masalah di sendinya, kita. Oh ya, kalau lihat dari jalannya kan dia agak susah tuh. Ya, nah, mungkin dia ada artritis, kita kan nggak tahu. Dia nyamannya di berenang, ya udah lakuin aja. Tapi ketika lu semua memiliki sendi yang masih sehat, kuat, lu nge-gym itu udah paling benar. Iya, Pak Prabowo aja kan jalannya agak susah. Makanya dia olahraganya renang kan. Iya. Gitu. Jadi emang kalau nggak ada masalah, gua rasa lu harus nge-gym. Iya, emang harus nge-gym. Dan kan itu misalnya kaki yang susah. Kalau bench press kan nggak pakai dengkul ya. Iya. Nah, iya masih bisa. Pakai jempol. Iya. Jadi sebenarnya yang FOMO ini adalah konteks yang salah ya. Konteksnya nih guys, bukan sebenarnya kalau kita sama teman-teman kita ngajak olahraga itu benar. Tapi kalau lu yang jadi sama teman-teman lu olahraga itu cuman 5 menit dan selebihnya lu cuma nongkrong, itu yang menjadikan konteks olahraganya jadi salah. Iya, kan lu olahraga, ya kan. Kalau lu rutin itu bukan FOMO, Bos. Ya, jadi lu jangan goblok, jangan kepancing. Kalau lu rutin olahraga, lu bukan termasuk sama orang-orang yang FOMO. Gitu. Ada tuh yang kalau misalnya ikut satu olahraga, outfitnya abis-abisan ngikutin seperti yang tren di olahraga itu. Ya, nah yang ngebikin orang itu jadi FOMO, nggak dilanjutin lagi, sekali 2 kali doang, habis itu udah. Ya itu gue liat ya, kayak misalnya anak-anak cewek-cewek tenis kan roknya pakai rok mini, pakai sepatu, pakai topi yang tengahnya bolong tuh kan. Topi kayak di golf ya. Dia nyambi kali. Lo yang ngomong ya, bukan gua ya. Nah terus abis itu dipakai cuma sekali, temannya besoknya udah nggak. Ya sekali 2 kali lah. Sekali 2 kali ya. Reels dulu 1. Ya. Reels 1. Abis itu dia udah divalidasi kalau anak tenis. Kalau golf mah enggak ya? Enggak ada yang FOMO ya kalau golf ya? Ada juga. Ada juga. Tapi lu pernah nyoba enggak, Bro? Enggak, gua enggak pernah. Enggak tertarik? Enggak tertarik. Driving gitu. Ya gua enggak tahu ya konsepnya, cuman gua lihat itu enggak tertarik karena golf itu cuman mengandalkan satu
movement. Satu movement, satu sisi tubuh gitu. Gue nggak suka. Gitu. Ya lu kebot aja kiri. dan golf itu mainnya kan siang ya bro ya. Gua nggak suka panas-panasan. Kan pakai kecuali mancing. Pakai mindset bisa. Ya gua nggak suka aja. Gua nggak suka panas-panasan, keringetan itu gua nggak suka. Oh emang ini dari preference pribadi lu emang nggak suka? Gua nggak suka. Udah terpikir gitu. Misalnya diajak ada bos-bos lu nih. Canggih ayo kita ngomongin mau buka gym nggak? Lu temenin gua. Terus golf gitu. Temenin gua golf. Saya mijitnya aja pak gitu ya. lu tolak tuh gitu. Ya malam, kalau malam boleh lah ya. Oh lu golfnya malam bro? Pakai senter ya? Gue nggak bisa panas-panasan bro. Oh gitu? Ya kalau seandainya ada duitnya lah ya, ada ininya iya ya, kan, oke lah. Sentral jadi nggak nih gitu kan? Iya gue jilat lah, oke lah. Oh iya sih. Tapi kalau dari sisi funnya lu nggak tahu funnya dari mana ya kalau golf ya? Padel apa? Enggak, kalau golf. Golf kenapa? Sisi funnya lu ngeliat nggak? Sisi funnya. Enggak ya, gue nggak terlihat sisi funnya ya. Kalau instastory paling di instastoryin orang lagi mukul doang kan. Gue tuh pengen sebenarnya olahraga tuh yang mau gue coba tekunin tuh panahan. Panah. Ada di Sumarekon kayaknya deh. Iya ada, di mana-mana juga ada. Di parkiran Sumarekon. Cuman ya gue pengen doang aja dari dulu tapi nggak bisa. Walaupun panah kan satu sisi juga ya. Tapi gue ada sedikit interest mau panahan. Kenapa? Apa karena itu Robin Hood juga dulu main panah? Ya enggak, gue pengen aja, cuman kesini-sini waktunya nggak ada lah. Jadi gue nge-gym aja lah. Kalau nembak nggak suka kan beberapa temen lu nembak tuh? Enggak, gue nggak suka. Kenapa? Ya nggak tahu. Lu nggak suka pistol-pistolan gitu? Nggak tahu ya. Derita introvert kali ya. Jadi gue gimana kan gitu? Introvert juga main pistol sendirian di kamar gitu. Oh enggak, gila dong. Introvert itu ya mau keluar dari komplek aja udah males. Oh gitu? Iya, keluar dari komplek aja. Berarti rumah lu lengkap dong ya? Iya. Semuanya ada gitu. Lah iya bisa dibilang kan ada semua emang. Oh gitu, ke gym ini kan salah satu playground lu. Iya. Dan itu orang banyak. Lah, gue pengen bikin home gym sendiri, mungkin tahun depan atau apa. Serius gue pengen nge-gym di rumah aja. Iya serius, gue pengen nge-gym di rumah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak tahu aja. Nggak, kadang orang kan gini ya bro ya. Orang tuh ada, kalau gue tuh pengen nge-gym di rumah karena beberapa orang mungkin ya ngira kan gue sombong ya. Sedangkan gue orangnya kan emang mata gue -2 lebih bro. Jadi kalau gue ngelihat orang nggak pakai kacamata mukanya itu pada burem. Daripada gue kayak orang tolol negor mas tiba-tiba orang itu nggak ngelihat ke arah gue. Jadi gue kan lebih baik nunduk. Nah dan gue kan orangnya nggak bisa berbahasa basi bro. Jadi kalau gue berbahasa basi itu ya energi gue tuh terkuras habis di situ. Ya maksudnya cuma nah gitu dong nggak ini sih. Untuk orang yang ekstrovert kayak lu itu nggak masalah, tapi untuk orang yang introvert dan punya mata yang minus ya bisa, cuman kayak ya gimana gitu. Dan kan lu tau sendiri muka gua kan bukan tipe muka ramah ya. Jadi ngelihat lu jutek menuju ini ya, jutek manyun gitu ya. Iya, jadi bahkan muka gue kan memang begini ya. Cuman kebanyakan orang-orang tuh salah paham kayak gue, sombong banget lah, apalah semua segala macam. Jadi beberapa orang tuh ada banget yang suka basa-basi. Tapi makin kesini karena gue nggak suka basa-basi, gue cuekin. Akhirnya dia ngerasa gue tuh kayak sombong lah. Tapi kan seenggaknya lu harusnya berpikir kalau lu kan punya usaha di gym nih. Masa lu di gym lu sendiri sombong misalnya, kan nggak ada yang orang akan berpikir seperti itu gitu. Ada orang-orang yang gak waras, ada orang-orang yang ngerasa dia itu penting, ada dia staff sus juga kali. Dia ngerasa tiba-tiba Cang itu sombong, Cang itu sama gua. Emang sombong apa sih bro? Ininya apa sih? Ya gua nggak tahu. Indikator orang sombong di gym itu? Ya nggak tahu, gua nggak tahu. Ya intinya gua nggak bisa berbahasa basi aja. Itu hal yang cukup. Jadi gini loh, kadang ketika gue lagi beramai-ramai sama keluarga gue tuh lebih pilih diem karena gue takut salah ngomong. Di keluarga lu? Iya, jadi gue diem aja. Mereka pada ketawa,
aduh ini gue diem aja karena gue takut salah ngomong nih. Takut salah ngomong tuh anjing gitu. Enggak, gue takut salah ngomong. Jadi ya udah emang begitu aja. Ya emang gue orangnya begitu aja. Nah itu ada halnya kayak ya malas banget dah nih orang gitu kan. Padahal gue kayaknya biasa aja. Gue bikin gym sendiri aja di rumah ya gitu. Jadi kalau bikin gym sendiri kan udah enak bro, nggak ketemu orang. Gue habis itu latihan telanjang ya. Walaupun rumah sama gym gue cuma 5 menit sih sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau gue nih bro ya, kalau gym sendiri pasti agak susah lah. Kalau gue karena harus ada kayak interaksi. Maksudnya untuk kita nge-push diri kita tuh kadang butuh orang yang satu set lagi. Nah itu gue nggak perlu. Oh, lu nggak perlu, lu dalam diri lo satu set lagi. Iya, gue selesain apa yang gue mulai. Gitu, gue nggak perlu. Ya nggak perlu intinya. Gue nggak perlu ada orang lain untuk ngebikin gue semangat kerja. Gue nggak perlu ada orang lain untuk gue nge-push sesuatu yang gue mau. Gue nggak perlu. Jadi menurut lu cukup, udah lu tinggal gitu langsung. Ya enggak, selesain apa yang gue mulai. Ya kan kadang kan kalau kita dari rumah nih udah bikin ini bro ya, apa superset gitu. Gue mau main chest nih hari ini habis bench press gue ini. Kalau lu kan nggak bisa, lu kayak gue, lu kan manja anjir. Gue bukannya manja. Plate diturunin ya? Ya kan plate diturunin kan najis banget lu. Iya. Itu kalau gue nurunin semuanya udah pegel pikiran gue. Iya kan, kalau gue enggak lah. Oh iya, itu olahraganya mungkin emang agak. Dulu gue latihan sendiri bro, zaman fitness. Tapi lu harus lakuin. Sekarang lu latihan plate diturunin kan? Dari dulu emang diturunin. Nah ya udah, mana bisa lu Bukan, latihan gak maksud sendiri. gue dulu itu gue latihan sendiri. Zaman fitness kayak lu yang main dumbbell, yang main cable, itu gue sendiri, nggak butuh bantuan orang. Kadang itu kalau ngomongin ini ya, kadang ada beberapa set-set inti yang di selain ngomongin beban diturunin ya, pentingnya orang itu kadang untuk jaga mood gua. Gua moody banget untuk di latihan berat-berat gua, bro. Tapi lu kalau di depan gua nggak pernah moody makin tinggal. Kan gua nggak pernah latihan sama dia sama lu nih, misalnya nih contoh ya, nih gua baru tahu lo moody anjir. Oh iya, gua kalau ngangkat gua moody nih, bro ya. Contoh latihan deadlift gua misalnya hari kemarin nih. Gua top set gue tuh 320 kilo. Itu topnya. Nanti abis itu dikurangin nih bro. Dikurangin itu namanya back off-nya. Nah kadang kita udah menuju 300 nih. Itu last warming up. Itu gua duduk, gua istirahat. Itu kan kadang mood kita kan naik turun ya. Mood naik turun. Terus ada orang kadang minta foto. Nah terus itu berubah lagi. Waktunya juga istirahat jadi lama. Nah terus gue duduk lagi, istirahat lagi. Dan yang tadinya 5 menit harus ngangkat, sekarang jadi 10 menit. Nah masuk deh tuh 320. Kalau gue gak semut yang tadi 300, gue angkat dulu. Gue tunggu feel gue, oke, baru mulai. Nah kadang kalau orang itu ada, misalnya ada kayak Goler, ada Saki gitu. Sekarang ada Ridwan kan yang nemenin gue. Ridwan itu, ayo bang, ayo jangan kelamaan istirahat. Nah ada orang yang udah satu set lagi Wan. Nah, gua angkat. Jadi ada yang emang kayak support system gitu, bro. Nggak cuman kesannya gue nurunin doang. Enggak ya, tapi emang lu membutuhkan itu. Iya, ya mungkin ada orang yang seperti itu. Ada orang yang bisa latihan sendirian juga dengan olahraga kayak gue juga ada. Ya gue akui itu. Lu percaya nggak? Gue tuh kalau di jalan ya, gue nggak pernah denger musik. Itu gue percaya, emang kita gak lama semobil. Iya, sampai anak gue tuh komplain. Jadi kalau dia semobil sama gue. Berarti lu gak tahu penyanyi bro? Enggak, gue tahu penyanyi. Jadi ya udah, gue mau jalan 2 jam. Oh kayak ke taman safari itu lu gak denger musik lagu? Enggak denger musik. Makanya anak gue kadang komplain. Lah dia tuh buka handphone sendiri? Enggak, kadang pamusik gitu. Akhirnya lu nyalain? Enggak. My car, my rules, bro. Lo diam, tidur belakang gitu. Akhirnya dia sambil main-main HP, nyolong-nyolong gitu kan. Tapi ya emang gue begitu. Kenapa kalau nyetir sambil denger musik menurut lu? Ya nggak apa-apa juga, gue lebih bising gitu ya? Enggak, gue lebih nyaman nggak ada musik. Bukannya religius ya, kan ada muslim yang nggak dengerin musik katanya ini apa-apa. Enggak, bukannya gue religius, karena gue nggak gitu suka. Tapi gue nyalain musik kalau gue bener-bener udah ngantuk banget.
Oh, Kalau gue udah ngantuk banget baru gue nyalain musik. Ini lebih ke teknis aja. Iya. Oh. Kan ada orang tuh yang apa masuk mobil gue tuh kayak kaget gitu. Kok nggak ada musiknya, nggak ada apa gitu. Handphone gue juga nggak ada simpen musik sama sekali. Handphone emang gak ada simpen musik di YouTube, bro. Iya ya. Maksudnya gue nggak pernah. Download, Spotify gitu nggak ada? Oh nggak ada. Nggak ada. Wah, lumayan unik ya. Iya. Ini dari SMA juga begini? Enggak. Gue mulai nggak waras gini udah 30-an ya. Oh, semenjak dari pulau seberang. Gue rada gila, hidup gue tuh berubah pas gue masuk umur 30. Berubah banget semua. Gak suka musik, gak suka ketemu orang, gak suka basa-basi. Iya. Apalagi ya? Gak suka diganggu orangnya. Iya, pokoknya begitulah. Umur 30 gue kayak ya udah, hidup gue begini aja. Flat, ngulangnya gitu-gitu lagi. Nggak ada sesuatu hal yang baru, tapi nggak tahu kenapa gue enjoy banget ngejalaninnya. Kalau keluarga lu bisa menerima itu? Bisa. Oh. Dan dia nggak gue doktrin untuk jadi kayak gue. Maksudnya kayak long weekend nggak harus ke taman safari gitu? Oh nggak, gue kalau jalan nggak harus weekend. Oh iya, ayo kalau lu iya sih. Nggak bisa. Kapan aja bisa ya? Ya intinya gue nggak mau weekend kalau jalan. Ya nggak ke weekend ke mall parkir susah, gue udah pusing bro. Ke Bandung macet ya kan. Makanya kita kan ke Bandung kan gak jadi mulu gara-gara itu. Tapi bukannya orang emang kadang kan bro ada orang yang bisanya weekend. Iya. Makanya gue ngerasa gue ini sangat tolol kalau gue tuh pergi ke mall dalam keadaan weekend. Karena lu hari biasa pun bisa. Iya, gue tuh sempat marah-marahin bini gue karena ngajakin gue ke mall saat weekend dan gue lupa itu weekend. Lu lupa kalau itu? Iya, gue lupa itu weekend dan tiba-tiba kita goblok. Harusnya jangan dia ngasih tahu lah. Enggak, gue goblok aja, gue keliling-keliling di basement di parkiran mall. Oh nggak dapet sih gitu? Gak dapet, ini ada apa ya ternyata, anjir ini hari Sabtu gitu. Itu gue langsung gue langsung drop banget. Wah, gue pengen mau langsung pulang tapi perut gue udah lapar ya kan. Tapi ya udahlah, gue ke atas, dengan orang-orang yang sangat banyak tuh gitu. Aduh, gue kayak gitu. Ini sedikit, ini kita keluar dari topik FOMO nggak apa-apa ya? Tahu lu jauh banget lu. Enggak, maksud gue gini, kan lu bilang nih bro, lu orang nggak kayak gini, terus lu hidup lu berubah. Emang sebenarnya sifat kita tuh bisa berubah bro? Bisa. Kalau ada? Lu dikecewain sama orang. Oh, dikecewa, ibaratnya ada tragedi gitu. Iya, dikecewain seanjing-anjingnya. Lu jadi berubah. Iya. Yang tadi jadi diem bisa jadi super galak. Yang tadi super galak bisa jadi diem. Iya. Kayak lu orang yang ekstrovert bisa langsung jadi introvert. Introvert bisa jadi ekstrovert. Iya. Kena mental, bener-bener kena mental. Gue ngerasa itu bener-bener kena mental. Trauma. Tapi olahraga menyelamatkan lu kan. Oh iya, karena olahraga. Balik lagi ke olahraga. Iya, balik lagi ke olahraga. Pentingnya olahraga di situ ya. Iya. Kesehatan mental juga. Iya tuh guys. Jadi emang olahraga nih nggak ada jeleknya bro ya. Oh iya benar. Selain apalagi nih, kita bukannya ngomongin kehebatan olahraga kita di fitness, cuman maksudnya fitness itu selain olahraganya juga bisa menyehatkan secara jasmani, shape-nya juga bisa berubah ya bro. Kalau olahraga lain bisa sih, olahraga lain ada yang jadi gini, olahraga itu satu-satunya kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk ngebooster hormon yang sering gue sebutin tuh. Ya kan? Ketika lu olahraga, jantung lu berdetak 2 kali dalam 1 detik, duf. Hormon kebahagiaan lu kan keluar tuh. Ya kan, endorfin, kepuasannya. Jadi lu ngerasa happy. Nah, ketika lu ngerasa happy, lu lupa sekilas sama masalah lu yang ada di belakang tuh. Entah itu cuman setengah jam, 1 jam. At least lu lupa. Tiba-tiba diingetin lagi pulang dari gym. Iya. Ada notif cicilan. Jangan lupa kan notaris. Kepikiran lagi dong. Iya, kepikiran lagi. Gym lagi besok. Iya, ya begitu lagi siklusnya. Dan ketika lo terus melakukan hal itu, ada impact yang lain yang ngikutin, badan lo tiba-tiba sehat. Gue lebih fit ya dibandingkan kemarin. Gitu. Nah, ketika itu sudah lo rasain, kadang kan orang nggak bisa merasakan sisi positif sesuatu, bro. Kecuali dia sensitif. Iya, kecuali dia sensitif dan dia tuh benar-benar
memikirkan itu. Manfaatnya apa sih? Gitu kan. Tapi emang ada orang-orang yang nggak cukup pinter untuk tahu itu. Nggak ada manfaatnya kayak gue nge-gym. Contoh misalnya nih, hanya orang goblok yang berpikir nge-gym itu cuma bikin otot. Badan gue nggak gede-gede nih. Udah kalau badan gue nggak gede-gede, gue skip ah. Mungkin karena apa salahnya karena tujuan awal merekanya, bro? Iya. Nah, dia berpikir ketika dia cuma tujuannya itu untuk otot, dia tuh lupa manfaat lainnya. Oh iya. Kayak contoh misalnya, gue kerja tapi gue nggak kaya-kaya. Itu tolol menurut gue. Karena apaan? Ketika dia kerja dia dapat gaji, emang dia nggak kaya tapi dia bisa makan, dia bisa beli baju, hidupnya bisa berjalan, gitu. Nah sama sebenarnya kan kayak orang angkat beban itu. Gue nge-gym tapi gue nggak gede-gede badannya, nggak keker-keker ya. Tapi dia tiba-tiba sehat. Orang lain flu dia nggak jadi ikut flu, gitu. Jadi ya banyak sebenarnya manfaatnya. Badannya lebih tegak misalnya. Yes, benar. Gitu. Dari yang tadi nggak ngacengan sekarang gua ngacengan gitu. Gara-gara cewek semua di gymnya. Iya itu sebenarnya kalau kita bisa ngelihat dua sisi yang harusnya bisa kita lihat dari satu kegiatan ya. Mungkin dan nge-gym juga sebenarnya duitnya nggak gede-gede banget kok. Ya kalau nggak gede-gede banget. Sebulan 300.000. Enggak lah. Kalau aparel juga bisa pakai apa aja. Iya, gini, sebulan 300.000 dibagi 30. Berarti kalau sekali 10.000. Iya. Ya ilah. Ya, makanya murah banget kan? Iya. Kalau ya mungkin itu, bro, kalau dia bukan siapa-siapa dia nggak bisa foto story lagi ngapain. Makanya kan gue bahas gym itu salah satu olahraga yang paling banyak manfaatnya. Dengan hasil penelitian udah sebanyak itu ya kan. Tapi perkembangan industrinya itu cenderung lambat karena nggak bisa dapat instan validasi. Karena validasi orang yang nge-gym itu harus gede dan keker. Gitu. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Megang medali gitu? Nggak ada lain. Mana bisa megang medali? Lu nge-gym megang medali binaraga badan lu cungkring aja lu, nggak bisa. Kan ini dulu coy. Nggak bisa. Aja cungkring. Ya siapa tahu dia kelas new muscle terus tipes. Yang begini-begini. Iya itu apa namanya? Ya emang cuman otot sih ininya ya. Tolak ukurnya itu. Visualnya itu tolak ukurnya itu ada di otot, di visual. Susah. Makanya abang-abangan itu merasa seneng ya berotot ya. Oh iya. Dia pamer kan. Oh iya, abang-abangan. Saban hari. Bebe keceklak gitu. Iya guys. Jadi sebenarnya FOMO atau enggak FOMO itu balik lagi sih ya, balik ke diri kita. Ya. Kalau kalian itu mau memanfaatkan olahraga, emang beneran mau olahraga sebagai ngisi hari-hari. Terus juga tahu itu ternyata sehatnya buat badan apa, gua rasa itu nggak akan menjadi FOMO. Iya, karena lu udah tahu. Olahraga yang gua lakuin sekarang ini akan menjadi kebutuhan. Terus apalagi udah mulai makannya diatur. Yes. Ya, biar gua rasa runners profesional, gua rasa makannya juga diatur. Oh iyalah, iya, pasti kan? diatur lah. Dia tahu harus makannya gimana. Iya. Sebelum lari mungkin nggak makan banyak. Iya, kalau orang-orang runners yang FOMO ya kan, sebelum lari makan lontong sayur. Kata lu sesudah. Ya sebelum sama sesudah kali ya. Lontongnya nggak habis dibungkus. Itu di perut kocak-kocak tuh lontong. Sama nyari es kelapa ya gak? Iya, jadi emang mungkin semua olahraga pun kalau udah jatuhnya menuju profesional, dia mulai mengatur hidupnya. Iya. Makanannya ini. Latihannya tiap jam segini. Ini yang harus gue lakuin nih sebelum race gitu. Mulai ada suplemennya. Ya. Kalau nge-gym enggak, suplemen dulu baru bayar member. Udah cukup kayaknya, bro. Iya. Kepanjangan nanti. Iya, lo keliling-keliling ngomongnya. Oke, guys ya. Ini tadi kita ngomongin gym, soal gym yang mau tutup dan soal FOMO olahraga, FOMO sport gitu. FOMO nggak FOMO itu balik ke kalian. Boleh, FOMO boleh. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Cuman alangkah lebih baiknya dijadikan habit ya, bro. Yes, dijadikan rutinitas. Oke, guys, thank you dan selamat berolahraga.
Selamat berakhir pekan nih, pas kan besok akhir pekan nih. Selamat berolahraga pagi-pagi bersama keluarga kalian, Leo ya. Jangan lupa diajak Kayla jalan-jalan. Oke, see you and bye.